Maksudnya kalau sekarang di list, udah gitu. Di list tertulis gitu? Di list tertulis, dan habis itu biasanya banyak yang digunting tuh pertanyaan. Kalau saya sih cuek aja. Kadang-kadang ada yang pegang tangan, kadang-kadang ada yang nyubit. Nyubit? Pernah dicubit? Saya enggak sih untungnya. Maksudnya gimana tuh? Ngeteh lagi kita nih. Iya, ngeteh lagi. Apa kabar? Lama nggak ngeteh kita? Iya, udah lama. Berubah loh. Iya, mau teh apa nih? Udah lama nggak puul? Ada nggak? Ada Punya? emang puer. Ada emang itu. Ya udah itu boleh deh. Dari Iya. mana? Dari Cina, puer. Mana? Shanghai. Shanghai. Siapa yang bawa ya? Nggak tahu deh siapa, pokoknya ada lah. Ya, Tapi boleh deh. ngomong-ngomong kita kan nggak sekedar ngeteh ya. Ya iyalah, harus ada yang diomongin. Harus ada yang Harus ada dibahas. yang dibahas. Kita mau ngomongin apa deh enaknya nih? Kita tuh mau ngomongin briefingnya, ngomongin tentang suasana istana sekarang. Oh, berarti nyangkut-nyangkut Pak Presiden ya? Pak Lurah. Siapapun yang ada di situ lah. Oke. Tapi itu kayaknya kita nggak begitu paham sih itu. Kita kayaknya Iya mesti ngajak temen yang ngepost di sana. Yang lagi ada siapa nih? Aku tadi tuh lihat kayak ada Nina. Nin. Mana bot? Itu di belakangmu tuh. Oh, wah di sini. Ngobrol dong sini. Iya dong. Belum kan? Belum jalan ke sana kan? Belum. Belum baik. Baru aja ketemu. Jadi apa kabar? Cie, lama banget nggak ketemu. Iya. Lu kalau udah di sana nggak mampir-mampir kantor sih? Widih, mampir lah. Kan mencari. Iya, mau ngeteh nggak? Yoi dong. Oke, gue ambilin teh. Nah, jadi biasanya balik lagi ya. Jadi memang biasanya kalau orang yang lagi happy pasti akan lebih gampang kan kita doorstop ya. Atau malah ngarep di doorstop enggak? Nah, itu bisa banget gitu ya. Biasanya gitu. Tapi kan kalau lagi agak-agak kecewa dan sedih gitu kan, udahlah ya, moodnya suka berubah. Atau ada masalah gitu ya yang lagi gaduh gitu malah menghindari. Bisa juga itu. Jadi kadang-kadang kita perlu membaca, kayaknya moodnya lagi baik. Nah itu tuh, pengen ceritanya, pengen denger ceritanya. Gimana sih membaca situasi di istana sekarang? Mana ya istana tuh ya? Ya gitu aja. Dulu sih dan sebenarnya. sekarang. Oke. Lo di istana dari kapan sih? Baru Mulai ngepas di 2017 sana? aja sih. 2017 berarti periode satu yang sekarang pertama, kan? jadi saya sih sebenarnya cuman di zamannya Pak Jokowi ya, itu juga masuknya baru di 2017. Jadi sebenarnya sih senior-senior punya pengalaman jauh lebih banyak gitu. Ya nggak apa-apa, paling kan bisa ngelihat dua periode itu. Nah, bedanya cuman kalau di zaman 2017 atau periode 1 itu Pak Jokowi masih sangat media darling, terus masih sangat komunikatif sama wartawan gitu. Nah, kalau sekarang agak berubah dikit ya. Jadi panas tuh hati-hati. Ini latihan debus kok. Oh, gitu. Dilanjut. Oke. Nah, jadi memang beda banget sih kalau zaman, apalagi pandemi ya. Pandemi itu memang bikin semua jadi berubah gitu. Jadi Titik tolaknya dari pandemi itu. paling kerasa tuh dari pandemi. Tapi kalau setelah pandemi terus ada pemilu presiden yang mulai hiruk pikuk ya. Nah, itu kelihatannya juga yang seharusnya sudah bisa kembali seperti semula gitu kan, kembali ke normal toh. Ternyata tidak terjadi gitu. Normal yang kita harapkan. Normal tuh gimana? Maksudnya gimana? Enggak sih, enggak normal. Maksudnya apa ya? Bukan normal dalam artian ya kembali seperti dulu lah, dalam kondisi terbuka seperti dulu, komunikatif seperti dulu ya. Jadi gini, misalnya kalau dulu itu nggak hampir tiap hari sih, tapi maksudnya cukup banyak kesempatan kita untuk mengajak presiden atau meminta wawancara. Jadi kalau misalnya ada masalah, ada kebijakan baru, ada isu yang lagi rame gitu ya, presiden biasanya lebih gampang untuk diajak wawancara cegat lah ya, doorstop gitu ya, nggak selalu di depan pintu tentunya, tapi kita biasa menyebutnya doorstop kan. Nah, ini jauh lebih gampang. Kedua, komunikasi sama presiden dengan wartawan juga sangat cair gitu. Hampir setiap bulan barangkali presiden ngajak wartawan untuk ketemu di Istana Merdeka. Atau di Istana Merdeka di sih Istana biasanya. Merdekanya tuh di ruangan mana, di sebelah mana? Di ruangan tempat dia nerima tamu dan menteri. Oke, di situ. Jadi di situ biasanya
bicaranya non formal ya, jadi informal banget. Istimewa ya di ruang yang Betul, spesial. Bukan betul. di press roomnya ya? Bukan di Dia press nggak room. dia nggak masuk ke situ. Presiden Ya? sih nggak pernah ke press room setahu saya, tapi kita biasanya sempat bisa untuk ngobrol langsung sambil kadang-kadang cuma sekedar makan siomay atau makan bakso bareng gitu ya. Doyan ya Pak Presiden sih. Nah itu ternyata itu makanan segala bangsa. Nah kita bisa nanya segala macam tuh, apa aja kita bisa tanyain, masalah apa aja. Oh nggak didata dulu ya? Soalnya kan pernah ada periode presiden yang pertanyaan harus di Sebenarnya sih sekarang juga didata, tapi kalau waktu zaman itu bebas kita nanya apa aja karena presiden juga akan tahu kan kalau memang sesuatu itu off the record, presiden akan bilang yang ini nggak untuk ditulis ya. Tapi ya udah dia ngobrol aja. mau cerita background. Dia cerita, mau cerita. Tapi memang seudah pandemi kita kan memang berhenti ya, banyak kerja dari rumah, terus istana juga benar-benar tutup banget kan. Waktu itu juga semua masih mencari-cari mencari yang mana nih yang paling enak kan gitu ya, yang paling baik, paling aman. Wah kalau udah minum nanti lupa ngobrol. Oke. Bener Menggoda juga. sih, biar agak dingin dikit kali ya. Nah, jadi akhirnya memang waktu Berhenti. itu kita berhenti, nggak ada, jangankan wawancara atau ngobrol bareng, liputan aja kita nggak boleh kan, kita nggak bisa ke istana, kecuali misalnya PCR test dulu gitu. Itu juga udah akhir-akhir gitu, jadi kebanyakan semua online, pakai Ribet ya via waktu YouTube itu ya, semua di streaming gitu. Yang paling nggak enak adalah semua jadi komunikasi satu arah. Paling kita menambahkan dari kontak langsung gitu ya ke narasumber atau ke narasumber lain. Dalam kondisi seperti itu apa bagi Nina cara yang paling enak untuk dapat berita gimana tuh? Ya mau nggak mau kita harus kontak langsung kan jadinya. Mereka welcome juga. Dan itu tergantung kita punya linknya atau enggak. Kalau presiden tentu kan nggak bisa ditelepon ya. Oke. Nah itu yang repot. Jadi Di mau WA nggak juga mau enggak ya? itu dia. Nah jadi harus kontak sama sekelilingnya, misalnya siapalah staf khusus, juru bicara, Istri presiden, enggak juga ya? ini itu lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi. Jadi ya pas pampres aja mereka waktu dulu itu sampai harus nggak boleh pulang dalam misalnya 2 bulan. Jadi mereka naik dinas itu 2 bulan. Malah dulu pernah katanya zaman sangat ketat, mereka bahkan nggak boleh keluar dari pagar istana gitu. Kalau sampai keluar dari pagar istana, mereka harus swab lagi. Oh untuk jaga ini ya, Jaga biar nggak ini tertular. supaya lingkungan itu bersih Bubble-nya gitu, tetap aman. sama. Betul. Nah, setelah Mulai di mengendur itu. akhir 2023. 2023 ya, 2023 awal lah kita kan mulai agak kendur. Liputan-liputan yang di luar ruangan kita udah mulai bisa datengin. Jadi misalnya seperti persiapan Formula E, sampai pas Formula E itu kita sempat bisa liputan. Bahkan waktu itu udah mulai ada doorstop sedikit gitu ya. Itu kan ini ya, berarti perubahan secara fisik ya. Ya pelan-pelan. Teknis liputan secara fisik segala macam. Tapi suasana ekosistem psikologisnya gimana? Sebelum nih yang dirimu bilang era-eranya darling lah gitu kan dari 2017, terus ada pandemi nih, terus setelah pandemi, nah itu gimana tuh? Apalagi pas makin mepet-mepet menjelang pilpres. Nah menjelang pilpres tentu lebih ketat ya jadinya. Walaupun sudah ditarik status pandemi. Iya betul, kita kan semua udah bisa, sebenarnya udah bisa Udah liputan offline seperti ya. biasa ya. Kita udah di istana tiap hari, udah liputan lagi, rapat-rapat udah mulai ada lagi. Tapi sebenarnya rapatnya kerasa jauh lebih sedikit ketimbang zaman dulu misalnya. Ratas-ratas atau rapat internal yang rapat tertutup sih semuanya. Itu pengiritan jauh lebih. atau apa? Itu entah ya, kelihatan kalau saya menduga kok kayaknya ada perhatian yang lagi difokuskan. Ada fokusnya lagi ke tempat lain. Jadi mungkin perhatian untuk yang lain-lain ya kalau biasanya mungkin 70%, 90%, sekarang mungkin dikurangi dikit kali. Nah, dalam kondisi seperti itu terus Nina ngelihatnya seperti apa lalu Teman-teman wartawan juga. strateginya lah biar tetap berita itu tetap
tetap oke gitu meskipun jarang ketemu itu tadi. Nah itu yang biasa kita lakukan sih, pasti kontak. Waktu itu masih ada jubir nggak ya? Kalau ada jubir pasti kita kontak jubir. Oke. Setelah nggak ada jubir karena dia pindah ke ke Kazakhstan sebagai duta besar misalnya, presiden kemudian menunjuk koordinator staf khusus untuk mewakili dia gitu, untuk menjawab berbagai masalah. Double ya, Double job, double jabatan. Lalu ada juga waktu itu masih ada deputi, misalnya deputi protokol pers dan media yang bisa menjawab beberapa masalah. Tapi kan kalau untuk hal-hal yang politis, ya tentu harus dicari yang lain. Atau kadang-kadang kita bisa juga cari misalnya ke kepala staf presidenan, atau mungkin tenaga-tenaga ahli di KSP gitu ya, atau mungkin orang-orang di staf khusus dan staf ahli di Kemensetnek gitu. Jadi ya kita harus cari celahnya aja gitu ya. Dulu lah biar nggak terlalu serius. Oke, betulan Kak. Abis ini nanti dingin. Iya. Jadi harus minum dengan gaya. Teman-teman wartawan lain di sana ngerasain nggak sih perubahannya? Dulu yang sering Media bersinggungan daring gitu ya. bareng gitu ya. Terus sekarang pertemuan-pertemuan seperti itu yang sebulan sekali itu udah nggak ada lagi. Oh ya pasti sih, kerasa banget. Dulu malah sempat kerasa, ini kenapa istana jadi sepi banget ya gitu kan. Ada masanya tuh sepi banget. Setelah pemilu agak lumayan lah ya, agak lebih hidup gitu. Terus kunjungan-kunjungan kerja presiden juga setelah pemilu mulai bisa diikutin lagi sama wartawan-wartawan gitu. Jadi agak lebih mending lah sedikit. Tapi ya komunikasi yang secair dulu itu memang nggak terjadi lagi sih praktis. Jadi kita benar-benar paling berkomunikasi sama presiden hanya ketika doorstop misalnya. Ketika doorstop itu pun kita harus kumpulin pertanyaan nih. Di list dulu sekarang. Oh, di list dulu sekarang. Oh, ini yang berubah Sebenarnya signifikan. dulu juga kita sering juga sih cerita. Oke, kita kira-kira akan nanyain ini. Tapi itu biasanya untuk persiapan kan ya, supaya Cuman presiden lancar-lancar aja. nggak kaget gitu ya. Meskipun kadang-kadang ya kita dadakin juga sih dengan pertanyaan-pertanyaan lain. Tapi maksudnya kalau sekarang di list, udah gitu. Di list tertulis gitu. Di list tertulis, dan habis itu biasanya banyak yang digunting tuh pertanyaan. Oh, kalau digunting itu gimana nih? Biar tetap pertanyaan itu dapat jawabannya gitu? Kalau saya sih cuek aja. Cuek aja. Kalau saya sih cuek aja. Jadi meskipun yang penting misalnya gini, yang sering terjadi adalah pertanyaan-pertanyaan yang mudah gitu ya, yang Dipilih. dipilih yang kayak kemarin nih. Ada contoh-contohnya. Contoh nih kemarin itu presiden ke Posyandu di Bogor. Setelah itu ke Erpetra untuk melihat juga kegiatan Posyandu di Kebayoran Baru. Nah, kita doorstop di Kebayoran Baru. Nah, kita udah list pertanyaan kan ya. Dipilih loh pertanyaannya yang gampang banget, yaitu soal Posyandu dan stunting, kan Posyandu emang kaitannya ke situ. Terus soal sepak bola. Dan satu lagi soal upacara di IKN. Oke, ini yang mudah itu artinya jawabannya sebenarnya udah dari Google gitu ya? Iya, jadi itu hal-hal yang nggak sensitif gitu ya. Begitu pertanyaan model-model RUU TNI dan Polri yang lagi rame dan diperdebatkan masyarakat, kena gunting. Itu nggak usah, nanti aja katanya. Nanti aja sudah. Yang ngatur siapa itu? Kepala Biro Persnya dong. Kan Karena pasti sekarang nggak ada atas lagi. perintah ya kan? Ya begitulah pasti ya. Pasti mereka potong-potong gitu. Nanti aja seudah nonton bola. Nggak Bu, nanti habis nonton bola itu kalau kalah kita nggak akan dapet doorstop. Ini apa yang Nina baca kalau dia bilang nanti aja setelah bola gitu? Apa yang dirimu paham itu kayak gitu? Ya pasti menghindari ya. Kalau saya sih ngerasanya itu isu yang dihindari. Tapi kan kita mau nggak mau harus nyoba ya. Jadi yang penting doorstop aja dulu. Jadi juga laporan ke editor juga tadi udah dicoba kok. Yang penting doorstop aja dulu. Abis itu tetap kita Jadi tanyain. pertanyaannya tetap dirimu lontarkan gitu. Iya. Kita nekat aja. Ada jawaban nggak ada jawaban? Nggak ada jawaban ya nggak apa-apa. Ketika yang sulit itu dilontarkan dijawab nggak? Kadang-kadang dijawab. Kadang-kadang enggak. Yang sulit dan dijawab apa contohnya Pak? Apa ya kemarin itu? Oh misalnya, meskipun jawabannya kadang-kadang nggak bagus juga sih. Tapi ya udahlah ya, jawabannya khas Presiden Jokowi banget gitu. Misalnya agak sensitif nih, misalnya soal Kaisang kan dikabarkan mau maju pilkada DKI.
Terus katanya konon dilarang oleh presiden, udah nggak usah maju aja gitu ya. Habis ya? Terus kita tanya dong, mana Pak? Katanya Bapak ngelarang Kaisang untuk maju pilkada. Presiden jawab, Presiden jawab, tapi ya jawabannya ya gitu. Tanyakan ke yang namanya Kaisang Pangarep. Oke. Khas kan jawabannya? Diplomatis ya. Tapi Khas ngomong-ngomong kan? dicemil sambil aku ngasih nyanyi. Waduh, tambah oke air. juga nih. Yang mana dulu? Kalau kayak gitu ada nggak sih teman-teman wartawan yang terus nyecer gitu, ayo dong jawab yang ini Pak gitu, Ada kalanya. atau terus ditegur, ada yang negur. Nah, Nggak boleh biasanya kayak gitu. Nggak, maksudnya sama staff atau entah siapa. kadang-kadang ada yang pegang tangan, kadang-kadang ada yang nyubit. Nyubit. Pernah dicubit. Saya enggak sih untungnya. Maksudnya gimana tuh pegang tangan nyubit itu? Jadi kadang itu ya ada yang misalnya dia cecer nih ya untuk isu-isu yang agak sensitif. Nah, terus mungkin ada entar perangkat presiden yang itu, gitu. itu bagian pengendalian ya. Tapi ya Gitu. ya wartawan kan cuek kan. Ya cuek aja udah kadung, basah, tanyain aja udah gitu kan. Mumpung bapaknya ngomong kan, masalahnya mumpung bapaknya mau jawab, ya sikat aja gitu. Nah, setelah udah kelar nih, presiden udah jalan, udah lewat, itu staff yang tadi nyubit atau tadi nepuk gitu ya, ngambek nggak? Lo apain? Nggak diapa-apain sih ya, gimana, mereka juga tahu kok wartawan nakal. Ini tugas kita. Dan pada dasarnya, betul, pada dasarnya kan itu tugas kita untuk mencari fakta lebih banyak. Terus untuk mengonfirmasi berbagai hal gitu kan, ya kita memang harus konfirmasi gitu kan. Pada dasarnya sih, buat kami, kalau presiden mau jawab ya kita pasti lanjutkan. Tapi kalau presiden nggak mau jawab dan kita tanya lagi. coba tanya lagi dan nggak mau jawab ya udah gitu ya. Kan kita nggak bisa maksa orang untuk menjawab toh. Jadi untung-untungan juga ya. Betul. Nah, Kadang-kadang kayak gitu. bacanya kira-kira Pak Presiden tuh moodnya bagus atau enggak untuk jawab tuh gimana tuh? Sebenarnya di mukanya kelihatan sih. Oh gitu. Jadi kalau dia mukanya lebih semeringah, pasti moodnya lebih bagus. Oke. Udah kelihatan lah gitu ya. Atau mungkin ketika bapaknya mau ngomong lebih banyak, lebih panjang, nah itu biasanya moodnya lebih bagus. Kalau menteri-menteri gimana? Kalau pas menteri-menteri ke istana, Nah. ada ini yang berubah nggak? Itu Ada dia. langgam yang berubah nggak? Jadi menteri-menteri itu, bentar ya. Ingat-ingat ya. Bukan, ini sambil ngemil ini. Oke. Emang harus gitu sih kita tanya terus nggak kasih. Iya, kesempatan kalau Bapak. sambil ngemil biasanya ceritanya tambah banyak juga ya. Bahaya ya. Nggak apa-apa, yang penting ngedurasi aja. Hai. Nah, jadi menteri-menteri itu sebenarnya umumnya masuknya lewat jalan Veteran 3. Jadi ada, kalau kompleks istana presidenan itu kan banyak tuh gerbangnya. Paling umum menteri-menteri terus kepala lembaga itu masuk dari jalan Veteran 3. Selama ini maksudnya. Umumnya. Dan memang sampai sekarang masih dari Veteran 3 lewat depan Binagraha, gedung Binagraha, terus sampai di depan pilar, kira-kira sampingnya Istana Negara. Nah, mereka turun terus jalan ke namanya security door, sekdor kita nyebutnya. Dari situ baru jalan ke dalam ke Istana Merdeka atau mungkin ke Istana Negara atau ke kantor presiden. Nah itu nggak dikawal lagi ya? Enggak, jadi biasanya menteri cuman masuk ya dengan mobilnya ya. Kalaupun ada patwal itu berhenti di jalan Veteran 3. Terus Mereka jalan masuk. kaki? Biasanya jalan kaki kecuali kalau mungkin mereka capek atau mungkin kurang fit baru disiapin mobil golf. Oke. Jadi sebenarnya ada sih gitu ya, nggak harus jalan kaki. Nah, umumnya menteri lewat situ. Jadi kita biasanya nunggu yang di pilar itu. Di tempat turun mobil dari- turun mobil, Oh. kita tungguin di pilar. Minimal kita bisa ambil gambar ketika mereka datang, bisa ngobrol dikit, halo Pak, halo Bu, gitu, pagi, apa kabar, mau rapat soal apa nih, gitu kan, bisa tanya Cari dulu. bocoran gitu. Yoi, kita cari Padahal bocoran. kan udah ada agendanya kan? Udah ada sih, tapi kan Basa-basi kita mau ya. tahu aja deh. Begitulah, sambil kita juga mastiin, jangan-jangan isunya lebih banyak dari itu gitu kan. Nah, terus biasanya setelah mereka rapat kita tungguin lagi di pilar itu juga sebelum mereka masuk ke mobil.
soal menterinya akan kasih keterangan atau enggak itu kan urusan belakangan. Kalau misalnya memang itu isunya dinilai terlalu prematur, misalnya menteri yang nggak ngomong, ya kita juga nggak akan maksa kan ya, dan mereka akan pergi. Nah, hanya beberapa menteri dan kepala lembaga yang biasanya agak menghindari menghindari pilar. Jadi biasanya mereka ada beberapa yang masuk lewat samping gitu kita nyebutnya. Sebenarnya mereka masuk dari pintu gerbang di Jalan Majapahit, lalu masuk dari sekitar Wisma Negara. Jadi kira-kira itu deket-deket masjid di Istana Oke, menurut Merdeka. Nina itu apa? Kenapa mereka milih jalan melipir itu bukan jalan yang Karena wartawan sebenarnya tidak bisa mengakses jalur daerah itu. Di wilayah itu tuh sebenarnya kita relatif tidak bisa akses. dengan kata lain menteri itu Menghindari wartawan Nah, gitu. kenapa perlu menghindar gitu? Berbagai hal kali ya, mungkin mereka nggak fit, mungkin mereka Lagi ada kasus. lagi ada kasus, betul. Itu banget sering juga terjadi. Atau mungkin mereka merasa nggak suka aja di doorstop misalnya. Ada beberapa yang demennya lewat sana. Boleh disebut nggak mereknya? dong. Waduh. Yang biasa umum lewat sana tuh Kapolri, Panglima, Hah? Panglima, oke. Panglima, Kabin. udah pasti. Terus Mendagri yang mantan Kapolri itu, Oke. karena dia masih merasa Kapolri ya. Masih Kapolri. Padahal Mendagri sebelumnya nggak kayak gitu. Oh, mendagri sebelumnya nggak kayak gitu. Temannya dia tuh. Itu dah temannya ini nih. Coba dicolekin. Coba colekin. Nah terus sekarang Menhan ya. Oh, Menhan. Menhan tuh cuma sesekali aja lewat pilar. Jadi kalau lewat pilar kita harus manfaatkan sebaik-baiknya gitu. Berarti kan dia pengen ketemu wartawan kan? Oh, jadi itu kode sebenarnya. Itu kode. Minta di Oke, doorstop. kita doorstop dengan baik. Oh, Dan itu kita juga tanyakan kode dengan baik. ya, nggak lewat jalur utama, tapi sesekalinya lewat. Itu kode. Kode, minta disapa. Berarti ada isu yang mau dibawa. Oke, nggak apa-apa, kita mainkan. Pernah nggak kalian cuekin terus dia dulu yang nyapa gitu? Nah, itu. Iseng aja. Ya itu kadang ada yang kayak gitu juga sih. Ada kadang kayak Jadi gitu. lewat tapi dicuekin. Iya, Betul. cuekin. Atau ada juga yang kayak gini. Misalnya ada menteri yang paling nggak pernah di doorstop adalah Mendikbud. Oh, Mas Menteri itu kenapa? Menarik ini. Mas Menteri itu sepengetahuan saya bahkan di kementeriannya tidak pernah doorstop juga. Cuma baru sekali ketika masalah UKT itu muncul Booming ya. awal tahun ini ya, beberapa bulan ini. Nah, ada satu rapat Presiden panggil Mendikbud. Terus? Nah, wah Mendikbud nih, UKT lagi rame. Oke, gitu kan. Kita tungguin soal Mas Menterinya kabur, kita lihatlah ya, nggak apa-apa gitu. Namanya juga usaha. Nah, kebenaran pas waktu Mas Menterinya datang, kita sapa kan, ambil gambar, halo Pak, Mas, apa kabar gitu. Baik, rapat apa Mas? Soal UKT ya? Iya, ada beberapa isu katanya. Terus, dan salah satunya itu katanya. Oke. Oh, responsif ya? Oh, kali ini. Dan dia mau tersenyum. Oh, itu juga kode ya? Kode kayaknya. Jarang-jarang kan ya ada senyum dari Mas Menteri gitu. Atau kita aja yang kurang berkomunikasi dengan dia sampai tidak tahu kalau dia sering tersenyum gitu. Jadi sebenarnya wartawan tuh juga harus baca semiotik gitu ya? Itu dia. Tanda-tanda khusus. Air muka. Nah. Terus. Terus kita udah khawatir nih. Waduh, mau ngomong nggak ya habis rapat? Oke lah, kita tungguin aja, biarin aja deh. Namanya juga tetap kita kan namanya juga usaha gitu ya. Kita tungguin. Dan kali ini dia mau loh kita berhentiin, terus memang ternyata sepertinya dia diminta untuk menjelaskan sama wartawan soal UKT yang ruwet itu. Bosnya untuk jelasin ke wartawan. Berarti Betul. panjang dong? Agak panjang kali ini dia Berapa ngomong. menit kira-kira? Waktu itu berapa menit ya? 20 ada? Enggak ada sih. 15? 10 kali ya? Paling juga 5 menit lah. Itu udah panjang Udah ya? rekor ya, udah rekor. Itu udah rekor. Satu lagu. Jadi buat saya itu sejarah. Oh, sejarah nih. Sejarah tergores. Iya, sejarah nih Mas Menteri kasih komentar, kasih konferensi Penjelasan. pers dan penjelasan. Kali ini boleh nanya? Enggak juga sih ternyata. Jadi jangan gembira dulu, meskipun bersejarah ternyata Jadi nggak ada dialog ya, monolog. Iya. Monolog. tetap. Ya mungkin nanti kapan-kapan kita bisa ngetel lagi ngobrol-ngobrol isu baru. Ya, semua pasti ada tantangannya lah ya.
nanti ketika presidennya baru pasti mungkin gayanya beda lagi. Nah, Jadi kita itu. pasti kita tunggu juga ceritanya. Kita tunggu cerita lanjutannya. Iya, nanti kita banding-banding. Kesian banget ya dibanding-banding. Kan memang gitu kita ngelihat yang masa lalu. Resiko pejabat sekarang publik itu. Resiko pejabat publik. Oke, yuk. Oke. Kampai terakhir sebelum kita Kampai. tutup. Thank you, Thank Nin. you loh, Min. Sip.